Kami bahagia karena selalu pengampunan Tuhan membuat hidup kami berarti. Kami mengucap syukur, kami meninggikan, dan kami selalu percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Pagi hari ini kami mau mendasari iman kami di minggu terakhir bulan ini. Kami mau datang kepadamu dan meneguhkan iman kami, supaya kami boleh taat kepada firman-Mu. Kami membuka hati kami belajar menerima, ditegur dan dibaharui, supaya kami jalan dalam perkenanan Tuhan. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan baca firman Tuhan. Minggu yang lalu saya ingatkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang damai sejahtera, dan kemarin minggu kita belajar tentang bagaimana kita dipulihkan, dan hari ini kita belajar tentang bimbang yang tidak pandang bulu. Mari kita membuka Matius. Kita buka Matius pasal 11. Kita akan baca berbalasan. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara membalas dengan ayat yang kedua. Sedikit perbedaan karena saya menggunakan terjemahan baru. Kita akan membuka dalam Matius pasal 11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus mengakhiri pesannya kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah dia yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta lihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit dilahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan anginkah? Pergi melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi kah? Benar, berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab nabi-nabi dan Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dia Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan ini? Mereka kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Sebab Yohanes datang
karena Yohanes datang, ia akan dalam makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ya seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Amin. Silakan duduk kembali. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di minggu ini, dan saya dalam keadaan yang baik. Terima kasih doa dan dukungannya dalam situasi yang tidak terkendali, dan berbahagia saya bertemu untuk hadir pagi hari ini walaupun hujan, dan saya hadir. Saya berusaha menghubungi beberapa teman untuk membantu melayani, tapi ternyata tidak bisa karena banyak yang di luar kota dan jamnya juga sulit, dan saya berjuang dari weekend. Tapi saya berbahagia karena akhir bulan kita bersama-sama tetap di rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan tema yang ada di depan bersama-sama supaya kita mengingat firman Tuhan minggu ini. Mari kita baca temanya sama-sama. 2, 3. Bimbang tak pandang bulu. Nah ini adalah hal yang keras sekali kita rasakan. Ini adalah hal yang siapa yang nggak pernah bimbang, ya kan? Saya juga bimbang sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Kadang-kadang saya ada dalam situasi yang bimbang. Dan ini menarik pembacaan kita dari Kitab Matius. Kita diajarkan tentang satu orang hamba Tuhan yang hebat, satu orang yang hidupnya, kan kita baca ini menakjubkan sekali. Ketika saya persiapkan ini, saya dikuatkan, dan bahwa tidak semua orang dalam hidup ini tidak ada yang artinya bimbang itu tidak hanya buat orang-orang jemaat saja, tapi ternyata buat hamba Tuhan juga. Nah ini ada contohnya, ada Yohanes. Nah, jadi bimbang tidak pandang bulu. Nah, perhatikan di slide. Jadi kalau kita berbicara dalam hidup ini, banyak orang yang suka dipuji, ya kan ya? Dia senang dipuji. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab itu, Yesus itu dia memuji iman wanita Kapernaum yang artinya dia pengen anaknya sembuh. Dia memuji iman pendahulu Roma yang maksudnya anaknya sakit, anaknya di rumah, dan dia berjumpa Yesus. Dia berkata, Tuhan, aku percaya. Dan Yesus berkata, saat ini anakku sembuh. Wanita Kanaan, dia berkata, Tuhan, walaupun saya seperti anjing, tapi saya percaya. Nah ini menarik. Kemudian juga kita bertemu nih, ada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita baca di Matius 11 ayat 11 itu dalam terjemahan baru dikatakan begini, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan, berarti banyak di dalam dunia ini, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ya, jadi ini adalah pujian khusus yang diberikan, oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes. Nah, siapa Yohanes? Yohanes ini ajaib kelahirannya, kan? Mendahului kelahiran Yesus. Yohanes ini siapa? Kalau makan tidak seperti saudara dan saya. Dia kalau makan, makanannya ini loh belalang, ya kan ya? Pakai madu. Lah kita pakai nasi, pakai babi, ya kan ya? Jadi makanannya berbeda. Nah, kemudian ini pakaiannya, saudara yang hadir semua pakaiannya baik, ya kan ya? Pakaiannya beda dari kulit binatang. Dan ini yang lebih dahsyat lagi, dia tinggalnya juga, ya, tinggalnya di padang gurun. Biasa kita mana mau tinggal di luar rumahnya aja, orang nggak mau tidur. Nah, walaupun rumahnya bagus, ada plafon di luar, dikasih tikar, tidak ada orang mau tidur. Tapi ini tidurnya dahsyat, ya. Dia kalau mengajar, dia bicara, bertobat, hanya engkaulah berludah. Oh, ini dahsyat sekali. Dan dia jelas, dia juga yang membaptis Tuhan Yesus. Aduh, kalau kita pikir-pikir gini hebat.
dahsyat, ajaib, dan dia yang dipuji Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dengan latar belakang Yohanes yang begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita berharap sempurna, ya kan ya? Mantap, dipuji Tuhan. Waduh, saya kadang-kadang berpikir saya dipuji Tuhan enggak ya? Baik sekali perbuatan Desti Samarena, itu pun saya masih pergumulan. Tapi ini sudah nyata-nyata. Dia menyampaikan firman Tuhan dengan tegas. Dia orang yang tampil berani. Dia berkata, saya ini orang yang gak layak. Saya ini, ya. Jadi dia mendahului dan dia melakukan pemberitaan. Dia mendowngrade, dia memberitakan, hai kamu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dia pergi memberitakan firman Tuhan. Jadi ini kalau kita berbicara sejarah hidup Yohanes, Bapak Ibu, dahsyat sekali. Namun kalau kita pelajari, ini ada, saya suka istilah bahasa Indonesia. Kita katakan sama-sama, baca sama-sama, 2, 3. Tak ada daging. Nah yang dia, tak ada daging yang tak ada terang. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita berkaca hidup kita ini, kita menemukan Yohanes ketika dia ada di penjara. Artinya Yohanes berada dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu. Dia ada di dalam penjara. Kita kalau belajar latar belakangnya tadi hebat. Dia ada dalam penjara. Dia hanya dikurung oleh ruangan yang kecil. Dan dia mulai berpikir. Ternyata ada di tempat yang sulit itu membuat pikiran kita mulai bimbang, ya kan? Ini sama dengan kalau kita berdoa kadang-kadang ya Pak ya, berpikir jauh Tuhan, kita bimbang. Tuhan siapa kok? Ya kan ya? Jadi semalam saya sempat ada seorang yang konseling dari Jogja. Di tengah-tengah situasi itu saya lagi istirahat dan konseling, dan artinya dia bimbang dengan karya Tuhan dalam hidupnya. Dan saya memikirkan bahwa bukan baru 1 hari dia ikut Tuhan, itu perjalanan yang panjang. Dan dia berkata bahwa saya sendiri tidak yakin dengan hidup saya. Saya sedang dilanda di mana hidup saya ini nanti saya bagaimana hidupku. Kalaupun saya nanti ini rumah besar, nanti siapa yang tinggal? Kalau saya nanti meninggal, saya bagaimana hidup saya? Aku bingung dengan Tuhan. Tuhan bilang saya harus setia, saya diberkati. Terus saya diberkati, saya juga tidak melimpah-limpah hidupnya. Ada banyak hal yang negatif dan pusing. Terus saya berkata begini, saya mau ceritakan hidup saya cerita gini. Terus, tapi ada satu hal yang saya sampaikan yang dahsyat dari Alkitab. Saya kasih contoh Yesaya. Saya bilang, kamu tahu nggak Yesaya? Yesaya itu Tuhan bilang, yes, dari kandungan aku udah kenal kamu loh. Aku perintahkan kamu bawa kamu pesan firman Tuhan, kasih tahu semua orang. Yesaya bilang, iya Tuhan. Tapi kamu tahu nggak apa yang Tuhan bilang? Tapi ketika kamu memberitakan Injil yang orang nggak percaya, saya tanya balik sama dia, emang kamu mau disuruh Tuhan dan kamu jalani hidup dan sementara apa yang kamu katakan benar itu orang nggak percaya? Dia bilang, itu ya gila itu. Saya bilang itu Tuhan. Saya kasih tahu cara berpikirmu dan cara berpikir Tuhan itu beda sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bimbang itu menghampiri kita. Dalam pelayanan saya juga di sini bergumul. Saya menaikkan deklarasi di hadapan Tuhan. Saya berkata pelayanan ini bukan milik saya Tuhan. Kalau pelayanan ini ada, saya masih hidup dan saya melayani, saya yakin itu karena Tuhan. Tentu saya sebagai orang muda, saya sebagai ibu rumah tangga, saya sebagai wanita, tentu ada kebimbangan dalam mengiring Tuhan. Tapi saya kembali gila-gilaan, habis-habisan dengan Tuhan. Saya mau percaya bahwa kalau saya pagi ini berdiri di mimbar menyampaikan kebenaran, saya percaya bahwa ini adalah perkenanan Tuhan. Saudara dan saya sedang diajar Tuhan bahwa mungkin saja kita yang hadir juga ada seperti Yohanes. Kita meragukan Tuhan, di mana Tuhan? Sehingga Tuhan Yesus meneguhkan kepada Yohanes, dia sampaikan, loh aku ini loh Yohanes, kamu lihat tidak apa yang aku kerjakan, kamu lihat tidak apa yang aku perbuat. Dan menarik kalau kita baca di dalam teks, Tuhan menyampaikan perkara yang dahsyat. Dia berkata, loh yang mati aja aku bangkitkan kok, yang buta aja
di posisi kebimbang itu melanda hamba Tuhan, melanda siapa saja. Jadi kalau saya juga, saudara juga, Alkitab berkata kalau kita bimbang ini tidak pandang bulu. Ya oh iya sedikit udah sih agak beda dengan agak beda hidupnya dengan misalnya Papa Sylvia bimbang, Desi tidak bimbang, enggak, sama aja. Saya bisa putus asa, bisa juga mikir kita ini diciptakan Tuhan dan berjalan dalam perkenanan. Nah, yang kita latih adalah bagaimana kita menghadapi ketika kita bimbang. Nah, kita berbicara. Nah, saya ajarkan, saya menelusuri firman ini, saya bahagia. Pertama itu apa? Ini siapa? Abraham yang menjadi bapak segala bangsaan. Abraham ini Tuhan bilang, Abraham, masih Abraham, belum Abraham, masih namanya Abraham. Tuhan bilang, Abraham, aku mau kasih kamu anak banyak loh, seperti bintang di langit. Ya kau hitung tuh berapa bintang di langit. Dan ketika itu disampaikan kepada Abraham, lah ini menarik. Istrinya pun tak percaya, istrinya ketawa-tawa. Dia bilang, masa aku ini tua, aku ini sudah tua, masa dia kata mereka bimbang dengan janji Tuhan. Mereka yakin, mereka berkata, boleh bagaimana secara fisik usianya nggak muda lagi, Bapak Ibu udah tua, bisa nggak sih punya anak? Dan Tuhan ini kayak bercanda. Maksudnya gimana? Abraham, nanti anakmu seperti bintang, coba deh kau hitung bintang di langit. Seperti itu bintang nanti, seperti itu jumlah nama. Bimbang Abraham bimbang. Nah, tetapi kalau kita melihat janji-janji itu dia bimbang. Tapi kalau kita lihat arti nama Abraham itu adalah bapak semua orang yang percaya kepada iman. Dan kita ini adalah salah satu anak yang mempercayai Allah. Kita ini adalah disebut anak Abraham, saudara dan saya ini. Anaknya tidak secara biologis, anak biologisnya ada Ishak, makanya ketika istrinya ketawa, anaknya Isa artinya tertawa. Nah, kemudian siapa lagi yang bimbang? Oh, Musa. Nah, jadi Musa ini bergumul. Ini dia berkata gini, apa benarnya Tuhan panggil saya? Apa benar ini saya dipanggil untuk membebaskan orang Israel? Saya ini tidak pintar, aku ini tidak pasti leader. Aku ini bukan orang yang pintar ngomong. Bagaimana bisa aku menghadap Raja Firaun? Apa bisa ya Tuhan ya? Jadi dia meragukan, dia bimbang dengan situasi yang dihadapi. Tuhan bilang, pergi loh, Dan Tuhan menampakkan diri. Ada berkata, ingat loh, aku ini adalah aku ini adalah Allah. Dahsyat sekali. Dan dia berkata, lepas tali tersebut sepatumu, karena tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Dan akhirnya kita bisa melihat kehadiran Allah di dalam semak. Siapa lagi yang bimbang? Gideon, ya kan ya? Ketika bangsanya diserang, ada dalam penindasan yang panjang. Ya, itu siklus 7 tahun itu mereka baik, berbuat dosa, Tuhan datangkan penghukuman, terus mereka teriak-teriak, Tuhan tolong. Kemudian Tuhan datangkan imam, kemudian setelah Tuhan datangkan imam, mereka bertobat masuk. Tapi di sini, ini dia, ayo Gideon, kata Tuhan, saya panggil kamu menjadi pemimpin. Tuhan bilang, apa iya Tuhan? Dia sembunyi di kekirian, dan apa ya aku ini siapa? Aku ini Tuhan. Dia ragu dengan panggilan Tuhan. Dia dipanggil dalam situasi yang tidak lazim, dan dia juga bimbang dalam situasi itu. Nah, siapa lagi? Ada Elia, ya kan ya? Tuhan bilang, kamu hadapi, beritakan firmanku. Bahkan saya kasih tahu, ini Elia sampai putus asa. Dan waktu saya khotbah, dia frustasi bahwa hamba Tuhan, aku mau mati aja lah Tuhan. Kan nanti kadang-kadang kita pernah juga gitu. Kita saking berat dengan hidup dan dia bertanya begini kepada Tuhan, ya kan ya? Benar Tuhan dan mengurapi aku gak sih? Loh, kok tidak ada lagi orang yang percaya kepada Tuhan? Kok Tuhan mengutus saya? Benar gak sih? Nah, menghadap raja pada saat itu, tidak ada orang yang percaya. Mereka ditindas. Dan ada lagi Sakaria yang bilang, Sakaria, kamu punya anak. Dan sampai dia bisu, ya kan ya? Karena dia tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya sampailah kepada
kepada Yohanes juga. Yohanes Pembaptis ini di penjara, dan ketika dia di penjara dia bimbang. Benar nggak sih? Benar nggak sih saya selama ini membaptis orang? Benar nggak sih selama ini saya memberitakan Injil? Benar nggak sih saya mengajar selama ini? Saya bawa orang kepada Tuhan. Benar nggak sih? Benar nggak sih Tuhan Yesus ini Mesias, Juru Selamat? Ya kan, kebayang nggak sih saya ini pergi memberitakan Injil dari negara ke desa ke kota, terus saya nanti berkata, teman siapa yang membantu yang Juru Selamat? Ini melanda Yohanes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kadang-kadang bertanya, benar nggak sih Tuhan Juru Selamat? Kita sampaikan kepada orang, kita ajak orang beribadah. Enggak orang beribadah itu. Saya mau kasih tahu, saya kemarin itu juga ada teman saya telepon saya dan dia tanya bagaimana keadaan. Saya bilang saya baik. Dia bilang, oh baiknya bagaimana? Saya bilang saya baik. Dan dia berkata, di tengah-tengah situasi sulit kamu tetap berkata baik. Itu saya sampaikan begini. Kamu tahu nggak bahwa baik itu bisa aja keadaan kita baik secara tidak baik secara keadaan tubuh, tetapi jiwa kita harus baik di hadapan Allah. Kenapa kita mengenal Dia? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya setuju dengan kebenaran yang sangat dasar. Saya setuju dengan kebenaran yang mau diingatkan. Thomas ini muridnya Yesus. Thomas ini orang yang tinggal berjalan memberitakan Injil. Alkitab berkata ke desa, ke kota, dia memberitakan Injil. Dia berjalan bersama Yesus. Dia melihat mujizat. Tapi ini Thomas ini bimbang. Betul gak sih? Kan saat itu ketika Thomas bimbang, orang Saduki itu gak percaya Tuhan kita. Dan akhirnya Thomas berkata gini, benar gak sih? Orang yang sudah mati, Yesus itu mati loh, saya bilang mati loh. Bahkan ketika hari pertama orang kubur dia gak hadir, dan dia bimbang, benar gak sih? Mati loh Tuhan, masa dia bisa hidup? Yang benar saja. Nah, kebimbangan ini melanda dunia dan tidak hanya saudara dan saya. Nah, karena itu sekali lagi saya garis bawahi, ketika itu terjadi dalam hidup kita, Alkitab berkata ini adalah wajar. Tetapi berbahaya jika kita bimbang terus, tiap hari bimbang. Apa benar Tuhan pelihara saya? Apa benar minggu ini saya sehat? Apa benar